Haleluya. Shalom. Jemaat-jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun saudara berada. Ini waktunya, ini saatnya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Berikan dengan segenap hati, segenap kekuatanmu, memuji memuliakan Tuhan. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang jaya. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
Yesus, kota benteng yang teguh. Come on, yo yo yo. Nama Yesus kalahkan. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Come on, come on, come on. Nama Yesus, kota benteng. Haleluya. Nama siapa? Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bangkit berdiri, kita serukan namanya. Bangkit, serukan Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan haleluya. Yo yo yo. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Come on. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus, kota benteng. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua. Nama siapa? Sekali lagi nyatakan. Come on. Yesus, 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 menara yang kuat. Amin. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Come on. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di Allah yang sanggup. Nama Yesus di atas segalanya. Permasalahan saudara apapun yang ada, setiap permasalahan di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, nama yang berkuasa, nama Yesus mampu menyelesaikan. Sebab pertolongannya begitu ajaib. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang Tuhan, berada dekatmu. Oh, haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan
bekerja. Hanya pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan hati kita tenang di dalam Dia. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Berserulah kepada Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Berserulah, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi berseru, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara, ini waktunya untuk kita berseru kepada-Nya, sebab pertolongan-Nya yang ajaib. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, kami berseru. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, kami berseru.
Kami berseru kepadamu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang terikat dimerdekakan. Kami percaya Tuhan. Oh, ya rata kira lama. Lawatan Roh Kudus tercurah. Mari saudara berkata-kata dengan bahasa roh. Herata kara lama. Ini waktu Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi, Tuhan saudara nyatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Come on, dengan segenap hati ya, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi nyatakan Tuhan pasti yang terbaik. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka hati dan pikiran kita, karena kita percaya firman Tuhan memberi pertolongan dalam hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan saat ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Mari berkati kami dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu nyata di tengah kami. Biarlah kekuatan-Mu Kau curahkan di tengah kami. Kami sungguh-sungguh meminta kepadamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti dalam sorga. Mari Bapa, Engkau akan berfirman, Engkau akan menuntun kami, dan Engkau akan memberi kami berkat yang baru pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar satu tema di hadapan Tuhan, yaitu kekuatan Tuhan bagi orang pilihan. Tema kita hari ini adalah kekuatan Tuhan bagi orang pilihan. Mari kita akan membaca lebih dahulu 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Semua kita buka Alkitabnya. Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. Saya mengajak kita semua akan membaca firman Tuhan saat ini. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kalau kita ada sebagaimana ada sekarang ini, kita diberi Tuhan panjang umur, kita diberi Tuhan sehat sempurna, kita diberi makan oleh Tuhan, kita punya tempat tinggal, kita masih terus mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Semua itu dilakukan oleh Tuhan dalam kekuatannya. Saudara yang kekasih, hari ini kita mau belajar apa yang akan kita terima ketika kekuatan Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Saya tahu, saya percaya, saya yakin semua saudara ingin berhasil hidupnya. Yang setuju katakan amin. Saudara ingin berhasil hidupnya, berhasil dalam keluarga kita, berhasil dalam pekerjaan kita, berhasil dalam pelayanan kita, berhasil dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengajari kita dalam firman-Nya. Kalau kita menerima kekuatan yang dari Tuhan, maka kekuatan Tuhan itulah yang menjadi sumber kemenangan dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Semua kita punya kelebihan, punya talenta, punya keahlian, tetapi kekuatan yang dari Tuhan itu yang menopang kita untuk berhasil. Amin, saudaraku. Mari kita akan belajar sama-sama. Saudara, mari kita lihat atau kita perhatikan di sekeliling kita. Kita tahu ada orang-orang yang ingin jadi tentara. Dan kalau dia ingin jadi tentara, bukan hanya dia memenuhi syarat secara fisik, ya tingginya cukup, barangkali itu giginya utuh gitu saudara ya. Kemudian fisiknya sempurna dan kemudian dia terdaftar sebagai calon tentara. Tetapi juga yang dibutuhkan adalah dia perlu kekuatan untuk bisa bertahan saat proses untuk bisa menjadi tentara itu ditempuh. Ada enggak calon tentara yang akhirnya gagal dan tidak berhasil? Ada bukan? Saudaraku, demikian juga dengan para atlet. Dulu waktu saya muda, saya senang sekali olahraga tinju. Dan untuk bisa menjadi seorang petinju yang menang di ring, jadi juara, bukan hanya berbakat memukul, tetapi juga tahan waktu latihan, tahan waktu proses penggemblengan. Pesilat juga begitu, pebulu tangkis juga begitu. Bukan hanya berbakat, tetapi juga punya daya tahan untuk mengalami proses saat masa-masa persiapan untuk berhasil. Saya berharap Bapak Ibu mulai mengerti maksud dari arah pembicaraan firman Tuhan hari ini. Kita punya talenta, kita punya bakat, kita punya cita-cita, kita punya impian untuk meraih keberhasilan. Tetapi kita perlu yang namanya kekuatan. Supaya waktu kita mengejar keberhasilan itu ada proses-proses yang harus kita lewati, kita bertahan. Tidak mungkin keberhasilan tanpa proses. Tidak mungkin ada juara tanpa berlatih keras. Tidak mungkin ada pemenang yang tanpa pertandingan yang luar biasa memerlukan kekuatan untuk menahannya. Saudaraku, oleh sebab itu, mari kita belajar hari ini dengan Tuhan
kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena kekuatan Tuhan itu melampaui semua keadaan hidup kita. Yang setuju berkata amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan kalau Tuhan melakukan pekerjaannya, kekuatannya dalam hidup kita, orang-orang pilihan Tuhan. Yang pertama, kalau kekuatan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan akan melepaskan orang-orang percaya dari persoalan yang dihadapi. Kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kekuatan Tuhan yang kita terima dari Tuhan, apa yang akan dilakukannya dalam hidup kita ini? Yang pertama, kita akan dilepaskan dari persoalan. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab dulu. Kita membuka Alkitab kembali dalam Keluaran 13 ayat yang ketiga. Semua kita buka Alkitab, semua kita akan lihat firman Tuhan. Saudara, kekuatan yang dari Tuhan sangat kita perlukan. Dan mari kita menyadari kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Itu karena kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kita lebih banyak memerlukan kekuatan Tuhan. Kita memerlukan kekuatan itu untuk bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita. Saudara, mari kita perhatikan dulu riwayat orang Israel di tanah Mesir pada waktu mereka mengalami perbudakan dan apa yang Tuhan lakukan ketika kekuatannya bekerja atas mereka. Semuanya mari kita membacanya. Keluaran 13 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu yang beragi. Saudaraku, ini adalah peringatan Tuhan kepada orang Israel tentang apa yang dia lakukan dengan kekuatannya bagi orang-orang Israel itu. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan Tuhan itu mengeluarkan orang Israel dari persoalan mereka, yaitu perbudakan, dengan kekuatannya. Jadi saya menyimpulkan kalau kita menerima kekuatan yang dari Tuhan, maka pekerjaan kekuatan Tuhan itu akan melepaskan kita dari persoalan-persoalan kita. Yang setuju katakan amin. Itu yang terjadi. Saudara, orang Israel di tanah Mesir mereka sangat menderita. Dikatakan Alkitab mereka adalah bangsa yang ditindas dalam perbudakan. Bekerja keras. Hasil sangat sedikit, serba penuh dengan penindasan dan aniaya. Itulah perbudakan. Tetapi pada waktu orang Israel berseru kepada Tuhan dan kekuatan Tuhan turun atas mereka, Alkitab mengatakan mereka dilepaskan. Saya percaya apapun persoalan saudara hari ini, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan-persoalan dalam hidup kita, apapun jenisnya, kalau kita menerima kekuatan yang dari Tuhan, kalau kekuatan Tuhan itu dicurahkan dalam hidup kita, maka akan ada jalan keluar, ada penyelesaian, ada kemenangan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, satu keluarga datang kepada saya. Suami istri datang kepada saya dan meminta untuk saya mendoakan keluarga ini. Kenapa? Karena mereka memiliki anak-anak yang kemudian anak-anak itu tidak mau lagi bersama orang tuanya. Dan saudaraku, ini adalah persoalan yang berat bagi orang tua ketika punya anak-anak dan anak-anaknya tidak mau bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, hari itu kita meminta tangan Tuhan, kekuatan Tuhan. Saudaraku, ini bicara anak-anak itu sudah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun.
Saya lupa ingat, antara 2 sampai 3 tahun mereka sudah tidak mau lagi tinggal dengan orang tua. Padahal 3 anak, tidak mau semua. Ya. Dan kemudian orang tuanya jadi sedih hati. Kemudian kita berdoa hari itu hanya untuk supaya kekuatan Tuhan yang dari sorga turun ke bumi, menjamah keluarga ini, menjamah orang tua ini yang kehilangan anak-anaknya itu. Malam itu kami berdoa. Saya minta Tuhan, kekuatan-Mu menjamah, keajaiban yang dari Tuhan bekerja. Dan sungguh, hanya selang mungkin 1 bulan dari masa doa itu, tiba-tiba ketika anak itu pulang kepada orang tuanya. Walaupun Tuhan mengizinkan ada sakit yang diderita salah satu dari mereka. Mungkin itu adalah teguran Tuhan, mungkin itu adalah suara Tuhan buat anak-anak itu. Dan singkat cerita mereka kumpul kembali. Sampai sekarang ini anak-anak itu tidak ada lagi yang meninggalkan orang tuanya. Saudaraku, saya masih punya banyak kisah yang lain yang menunjukkan sebenarnya begitu banyak Tuhan itu menolong anak-anaknya dengan kekuatannya waktu kita memintanya. Jadi yang pertama, saudara mesti mengerti dalam hidupmu. Kalau engkau punya persoalan, engkau punya masalah, engkau jangan putus asa. Mari mencari Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari menantikan Tuhan, meminta kekuatannya bekerja supaya persoalan kita menjadi tertolong. Amin saudara. Ada satu pujian yang mengatakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Saudara bisa nyanyi pujian itu? Mari kita nyanyi sama-sama. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Saudaraku, saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, berapa tahun saya agak lupa. Yang saya ingat anak saya yang pertama, ya itu mungkin masih umur 6 bulanan, 6 atau 7 bulan. Hari itu kami suami istri sangat bingung dengan kondisi anak kami, ya. Karena sakit panas sudah 3 hari dan tidak bisa makan, tidak mau makan, tidak minum susu dan dia dehidrasi. Kalau saya ingat wajahnya, saya ingat bayangan itu, anak itu sudah sangat panas, wajahnya merah, karena panas, kemudian dia nangis terus. Hari itu saya merasa itu persoalan yang sangat berat. Kenapa? Karena hari-hari itu kami sebagai pelayan Tuhan, kami sangat banyak kesulitan, termasuk masalah uang, masalah yang lain-lain itu bagi kami kesulitan besar. Dan kalau anak sakit sampai harus masuk rumah sakit, kami takut, khususnya saya takut nanti bayarnya gimana. Ya, di samping itu saya juga tidak rela anak saya nanti masuk rumah sakit diinfus, ya kemudian ditusuk jarum dan sebagainya. Bagi saya itu ketakutan. Kemudian saya berdoa, anak itu saya gendong, masih umur 6-7 bulan, saya lupa tepatnya. Saya gendong pakai kain jari itu. Dan saya berdoa, saya gendong, saya nyanyi, saya minta, Tuhan, aku minta kekuatan-Mu, aku minta tangan-Mu, aku minta mujizat-Mu. Saya doakan dia siang hari. Dan sore hari kami bawa kembali ke dokter. Ya, beberapa waktu sebelumnya sudah ke dokter tapi enggak sembuh-sembuh. Dan dia disembuhkan Tuhan secara mujizat karena doa. Waktu saya takut, waktu saya bingung, waktu saya mengalami pergumulan, saya berdoa kepada Tuhan. Dan hari itu mujizat terjadi. Hari itu tangan Tuhan bekerja. Anak saya diluputkan dari penyakit. Saudara, banyak sekali hal yang saya alami dengan Tuhan. Banyak. Saya sendiri mengalami banyak masa-masa sukar. Tapi
ketika kekuatan Tuhan datang, kelepasan dari persoalan itu terjadi. Jadi yang pertama saya rindu saudara mengerti hal ini. Persoalan boleh datang, kesusahan mungkin ada dan itu terjadi. Mari kita mengejar, meminta tangan Tuhan, kekuatan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, maka kita dilepaskan. Yang kedua saudara-saudara, apa yang terjadi kalau kekuatan Tuhan itu turun atas kita? Apa yang akan kita terima kalau kekuatan Tuhan itu menolong kita? Yang pertama tadi saya sudah bahas, kelepasan dari masalah itu akan terjadi kalau tangan Tuhan ada di atas hidup kita. Yang kedua, mari kita membaca lebih dahulu supaya kita bisa mengerti Ulangan 8 ayat 18. Semua kita akan buka Alkitab. Ulangan 8 ayat 18. Apa yang akan terjadi kalau kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Yang pertama, dia melepaskan kita dari persoalan. Yang kedua, Ulangan 8 ayat 18. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya mau ulangi firman Tuhan ini supaya saudara sungguh-sungguh mengerti kalau kekuatan Tuhan itu turun atasmu, ini yang dia lakukan dalam hidupmu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, orang yang bisa kaya di dalam pimpinan Tuhan, itu namanya orang itu sudah berhasil melewati semua tantangan hidupnya. Dan ternyata kalau ada orang-orang pilihan Tuhan bisa memiliki kekayaan, itu karena kekuatan Tuhan atas hidupnya itu nyata. Jadi saudara, sekarang ini kalau kita sedang merindukan hidup yang dipulihkan, hidup yang diberkati, hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan, saudara, itu bisa terjadi sepanjang kekuatan Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin. Bukan hanya sekedar pengalaman kerja, bukan hanya sekedar kita memiliki keahlian ini dan itu, tetapi kekuatan Tuhan itu yang memberi kita kesanggupan untuk bisa memperoleh berkat-berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Ini adalah kebenaran. Saudara, mari saya bandingkan dengan 1 Tawarikh pasal 29. 1 Tawarikh 29 ayat 12. Mari kita lihat. Sama-sama baca. 1 Tawarikh 29 ayat 12. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, engkau harus tahu kebenaran ini. Kekuatan Tuhan itu bisa dicurahkan memang untuk menolong kita meraih berkat-berkat Allah, sehingga hidup kita di dunia ini menjadi kesaksian yang baik dan menjadi berkat. Bukankah hidup ini hanya sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan dengan roh. Kita melayani Tuhan dalam ibadah kita. Kita melayani Tuhan sepenuh hati kita. Tapi jangan lupa kita juga melayani Tuhan lewat kebaikan kita kepada orang lain. Saudaraku, Tuhan ingin kita ini kaya, diperkaya di dalam Tuhan. Kaya secara roh. Ada hikmat firman Allah, ada kuasa Roh Kudus. Tetapi juga Tuhan mau kita diberkati secara finansial. Tuhan tidak ingin melihat anak-anaknya kelaparan. Tuhan bahkan berjanji di awal dia melayani, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu tentang apa? Makan, minum, pakai, ditambahkan kepadamu. Jadi jangan kita berpikir kalau kita jadi orang rohani, kita tidak perlu kaya, tidak perlu kita
kaya, bukan itu maksud Tuhan. Kaya itu hasil otomatis dari kehidupan yang unggul dan disertai oleh Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Kaya itu hanya akibat otomatis, bukan visi yang harus dikejar. Tapi itu akan terjadi dengan sendirinya kata Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup kita berkualitas unggul, Tuhan menyertai kita, kekuatannya datang dalam hidup kita, memberi kita kemampuan untuk berhasil. Dan kalau kita berhasil, lama-lama kita menjadi kaya dan kita bisa memberkati banyak orang dengan kekayaan kita, baik jasmani maupun rohani. Amin saudaraku. Tuhan akan campur tangan dalam pekerjaanmu. Minggu ini Tuhan ingin yakinkan engkau, Dia bisa campur tangan untuk pekerjaanmu supaya engkau berhasil. Saudara, dalam Alkitab ada satu kisah tentang Petrus dan teman-temannya yang menjala ikan. Kita tahu riwayat itu, dan sepanjang malam Petrus tidak menangkap ikan. Tetapi yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan memerintahkan sesuatu, memberi petunjuk dan kekuatan Tuhan bekerja di atas perintahnya itu, tiba-tiba Petrus dan teman-temannya menjala ikan dan menangkap begitu banyak ikan sampai 2 perahu. Walaupun akhirnya Petrus tidak menjual ikan-ikan itu dan terus menjadi nelayan, tetapi kita ambil prinsipnya. Kekuatan Tuhan kalau bekerja bisa membuat kita mampu memperoleh berkat-berkatnya yang memang Dia janjikan kepada kita. Amin saudaraku yang kekasih. Sekarang siapa yang mau kekuatan Tuhan itu bekerja dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Engkau mau kekuatan Tuhan bekerja dalam hidupmu? Memang itu yang harus kau harapkan. Dan itu juga yang saya harapkan. Itu yang saya rindukan. Kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Saya ingin saudara diberkati. Saya ingin pekerjaan saudara diberkati. Saya ingin saudara tidak menjadi orang-orang yang mengeluh, kenapa Tuhan tidak berkati aku? Tidak, saya ingin lihat saudara bersyukur karena engkau diberkati oleh Tuhan. Sekarang rindukan kekuatan Tuhan. Sekarang berseru-seru minta kekuatan Tuhan. Sekarang nantikan Tuhan sampai kekuatannya datang kepada saudara. Alkitab berkata bahwa carilah wajah Tuhan, carilah kekuatannya. Itu firman Tuhan. Ya, kitab 1 Tawarikh juga ada perkataan itu. Carilah wajahnya, carilah kekuatannya. Tuh. Kitab Mazmur mengatakan, ketika aku berseru, maka Dia memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita perlu kekuatan Tuhan. Mari kita cari. Kitab Yesaya mengatakan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Saudaraku yang kekasih, saya ingin saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar, kita harus melihat Tuhan. Dan minggu ini kita belajar, kita menerima kekuatan yang dari Tuhan. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir, Mazmur 28 ayat 8. Mazmur 28 ayat 8. Mazmur 28 ayat 8. Saya bacakan. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Apa artinya ini? Tuhan itu kekuatan bagi umatnya dan benteng perlindungan. Saudara, kalau kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita, bukan hanya kita diberi jalan keluar atas persoalan, bukan tangan Tuhan membuat mujizat dan melepaskan kita dari kesesakan kita. Itu memang terjadi. Yang kedua, Dia akan memberkati kita. Kita punya kemampuan menerima, meraih berkat-berkatnya. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan akan melindungi kita dari ancaman bahaya. Saudaraku, kita harus mengerti sungguh. Ketika kita diberkati Tuhan, iblis gak suka. Setan gak senang. Ketika saudara mulai berhasil, maka ada saja iblis itu berusaha menjatuhkan saudara. Dan siapa yang bisa melindungi kita? Hanya Tuhan. Kalau kekuatannya ada pada kita, Dia melindungi kita. Itu kata Tuhan. Mari kita bandingkan perjanjian baru. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Mari buka firman Tuhan.
Lukas 10 ayat 19. Kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Lihat di sini Tuhan Yesus berkata, Tuhan itu memberi kita kuasa kepada kita orang-orang pilihannya supaya kita bisa menahan kekuatan musuh. Artinya selamat dari serangan, terlindungi dari bahaya, terlindungi dari semua ancaman yang bisa menyerang kita. Bahkan dikatakan tidak ada yang membahayakan kamu. Saudaraku yang kekasih, saya masih ingat juga beberapa peristiwa di masa yang lalu ketika saya melayani. Ada hal-hal yang itu menjadi sebuah peringatan dalam pikiran saya. Saya pernah mengalami kecelakaan beberapa kali. Kecelakaan dengan keluarga pernah. Saudara, waktu kita masih memulai pelayanan, keadaan kita tidak seperti sekarang ini. Sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah memberi kecukupan, kelimpahan. Tapi waktu-waktu itu semuanya serba sulit. Kami naik motor, satu motor berlima saudara. Dan itu anak-anak kecil, bayi-bayi saudara-saudara. Semua di bawah 5 tahun. Anak kami waktu itu baru 3, Sean belum lahir. Kami naik motor dan pernah kecelakaan. Saudara, kalau kami naik motor itu ya, saudara, waktu itu saya punya motor merek Kimco, saudara tahu kayak Vespa. Itu di bawah saya kasih kursi kayu, Niel duduk di situ. Kemudian saya, kemudian ada Roy di belakang saya. Kemudian Rahel digendong mamanya di samping. Dan waktu kami naik motor menuju ke Jogja, ban depan pecah. Dan waktu pecah saya tidak bisa menahan keseimbangan motor itu. Dan kami terpelanting saudara. Niel terluka, saya terluka. Ya, kemudian Rahel itu sama mamahnya. Roy tahu-tahu digendong orang. Ya, bahkan kami tidak tahu bagaimana itu anak kami yang kedua itu kok dia nggak lecet, nggak kenapa-kenapa, tahu-tahu sudah digendong orang. Saudara, kami pernah mengalami celaka, tapi Tuhan melindungi kami, tidak ada sesuatu yang parah, cuma lecet-lecet. Ya biasalah namanya jatuh lecet dan sembuh. Saudara, perlindungan Tuhan itu perlu. Kita tidak pernah tahu bahaya yang mengancam, tapi kekuatan Tuhan yang menyertai kita itu juga bersifat melindungi dari segala celaka. Saya pernah kecelakaan berdua dengan salah satu teman saya, hamba Tuhan yang sekarang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu karena sakit. Kami naik motor di Wonogiri itu, di dekat jembatan yang ada di bendungan Gajah Mungkur yang sebelah selatan. Waktu itu tidak ada lampu, semua hutan gelap. Kami bannya sedang bocor, jadi motor kami dituntun. Ya, yang nuntun teman saya itu dia dorong motor, saya jalan di belakangnya. Dan hari itu saya sedang selesai berkhotbah tentang perlindungan Tuhan bisa diandalkan. Justru ketika suara kebenaran ini dinyatakan, kami diuji. Tiba-tiba saya jalan itu, saya melihat ada lampu motor. Saya lihat lampunya itu memang namanya motor pasti menerangi. Tapi yang aneh itu motor nabrak saya. Nabrak saya gitu, habis itu nabrak motor yang sedang dituntun karena bocor bannya itu. Itu keras sekali loh tabrakannya. Sampai blok mesin saya itu pecah. Orang yang nabrak itu mungkin 150 meter ada guasrut itu. Ya, dan sudah begitu akhirnya orangnya lari saudara. Besoknya waktu saya lewat tempat itu sebelahnya itu jurang dalam saudara. Saya ditabrak ya, untungnya saya jatuh juga enggak. Cuma tas saya yang keplanting. Teman saya ditabrak jatuh berguling-guling. Tapi teman saya juga tidak luka, cuma motornya saja. Blok mesinnya pecah. Bagi saya kalau kendaraannya ya sudahlah, bisa dibenerin. Bisa enggak malam itu saya meninggal? Atau teman saya celaka meninggal? Bisa. Kenapa selamat? Kekuatan Tuhan bersifat melindungi saudara. Hari ini saudara tidak tahu bahaya apa yang sedang dirancangkan setan atas hidupmu. Tapi kalau kekuatan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau akan tetap selamat, tetap selamat, tetap selamat. Saudaraku yang kekasih, sekarang saudaraku, kita akan melihat ayat terakhir, Lukas 10 ayat 19. Tadi kita sudah baca, ya tidak ada kekuatan yang bisa menahan. Saya mau cerita saja satu sebagai penutup. Beberapa tahun yang lalu ada satu jemaat meminta supaya warungnya, rumah makannya didoakan. Karena itu pembukaan. Di bulan pertama rumah makannya bagus omsetnya. Tapi bulan kedua tiba-tiba menjadi drop dan sepi. Ternyata
Ada orang yang tidak suka dengan rumah makannya, dipasangi bunga, sehingga apa? Dimantra-mantrai, sehingga orang yang ingin membeli ke warungnya nggak lihat, saudara-saudara. Bahkan ada pelanggan berkata, "Pak, kok tutup terus warung makannya, padahal buka." Bisa nggak itu terjadi? Oh, bisa. Dan kemudian saya diminta mendoakan malam itu, kita sampai jam 12 malam mungkin, mendoakan, membersihkan tempat dan menggagalkan semua mantra, semua santet dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Dan kita minta kekuatan Tuhan datang sejak waktu itu. Dan sampai hari ini rumah makannya jadi besar diberkati Tuhan. Saudara, itu bisa terjadi. Engkau dan saya perlu perlindungan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadi mari kita hari ini mengerti firman ini. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Karena kekuatan yang dari Tuhan itu apabila datang dalam hidup kita, maka yang pertama, dia bersifat melepaskan kita dari masalah. Yang kedua, dia memberi kita kemampuan meraih berkat-berkat Tuhan yang dia janjikan kepada kita. Dan yang terakhir, dia melindungi kita. Betapa indahnya setelah kita dilindungi, setelah kita diberkati Tuhan dan kemudian kita dilindunginya, sehingga tidak ada berkat yang bocor, tidak ada berkat yang sia-sia, semua menjadi baik. Amin, saudaraku. Mari kita cari kekuatan Tuhan. Mari kita berseru-seru minta kekuatan Tuhan. Mari kita nantikan kekuatan Tuhan, sebab itulah yang akan menyelamatkan hidup kita dari sekarang sampai pada akhirnya. Sudah mau terima kekuatan Tuhan? Sudah mau terima kekuatan Tuhan? Hari ini dia ada di tengah kita. Yang saya beritakan adalah dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang sakit, kalau ada yang berbeban berat, kalau ada yang dalam persoalan, mari mencari Tuhan. Sebab Tuhan memiliki kekuatan yang bisa dicurahkan kepada kita dan menjadi jalan kemenangan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita ini. Kita nyanyi satu pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Haleluya Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak, Ibu, dan saudara semua, perhatikan pesan Tuhan minggu ini. Kita dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Tetapi kita harus mengerti kekuatan Tuhan bisa bekerja secara dahsyat apabila kita sungguh-sungguh memintanya dalam hidup kita. Dalam persoalan-persoalan yang berat dan pelik, libatkan Tuhan. Minta Tuhan campur tangan, bahkan bila perlu minta Tuhan ambil alih persoalan ini. Supaya ada pertolongan buat kita. Sifat dari kekuatan Tuhan, yang pertama melepaskan kita dari semua persoalan kita. Apapun persoalan kita. Yang kedua, dia memberi kekuatan buat kita
untuk meraih berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Yang ketiga, sifatnya adalah melindungi kita dari semua bahaya dan celaka. Mari terima kekuatan Tuhan. Mari terima, kita minta sama-sama. Saudara yang merindukan kekuatan Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Kita sama-sama datang kepada Tuhan saat ini. Bapa kami yang di sorga, curahkan kekuatan-Mu itu. Limpahkan kekuatan-Mu itu. Sebab kami sangat memerlukannya. Tanpa kekuatan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak mampu sebab kami terbatas. Kekuatan kami lemah. Kekuatan kami kecil. Tapi kekuatan-Mu dahsyat. Biarlah Engkau mencurahkan kekuatan-Mu itu dalam hidup kami sehingga kami menjadi dahsyat seperti juga yang Kau kehendaki. Tuhan, mari beri kekuatan satu demi satu anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Beri kekuatan yang dari surga yang pada saat ini Engkau sampaikan Tuhan lewat hamba-Mu ini. Kekuatan untuk memberi jalan keluar atas persoalan. Kekuatan dan keajaiban yang membebaskan dari semua masalah. Juga kekuatan yang memberi kami kemampuan untuk meraih berkat-berkat. Juga kekuatan yang melindungi kami setelah kami menerima semua yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu ini menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Hidup mereka diberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan sama-sama perjamuan kudus. Saya membaca satu bagian firman buat kita. Sementara Bapak Ibu yang di rumah, mari boleh bagikan roti dan anggur kepada masing-masing anggota keluarga. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus ini. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan Yesus mengatakan, siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal dalam aku dalam dia. Saudara, siapa yang tidak ingin tinggal dalam Tuhan? Pasti kita ingin. Karena kita tahu Tuhan itu sumber mujizat, Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu adalah segala-galanya. Oleh sebab itu kita semua rindu tinggal dalam Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengajarkan kepada kita lewat perjamuan kudus itu bisa terjadi. Dia mengatakan, siapa makan dagingku, minum darahku. Bukankah Tuhan yang mengajarkan sendiri, makan roti dalam nama Tuhan, itu makan dagingnya. Minum anggur dalam nama Tuhan, itu minum darahnya. Mari kita persiapkan diri. Saudara yang ada di rumah, yang bisa berdiri, mari berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Angkatlah roti di hadapan Tuhan dan kita berdoa sama-sama. Mari semuanya angkat rotinya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan. Kami menerimanya. Kami percaya oleh kematian-Mu di kayu salib. Kami ditebus. Kami diangkat menjadi anak Allah. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Apabila kami sakit, kami percaya oleh kuasa Tuhan, kami disembuhkan. Sebab firman-Nya, oleh bilur-bilurnya, kami menjadi sembuh. Saat ini juga, kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah menanggung, sudah memikul semua kesengsaraan kami. Kemiskinan, kegagalan, kekacauan, ketidakbahagiaan, semuanya sudah selesai.
kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari makan roti dengan iman, inilah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu dan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Engkau yang melepaskan kami dari persoalan. Engkau juga ya Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk meraih berkat-berkat-Mu. Dan Engkau juga yang melindungi kami sampai pada akhirnya. Terima kasih. Mari kita angkat juga anggur kita sama-sama. Semuanya berdoa, semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami semua, supaya kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Kami diubah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Darah Yesus melindungi kami dari segala yang jahat, dari setan-setan yang menyerang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengakui setiap anggur ini adalah darah Yesus. Amin. Haleluya, terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah selesai dengan perjamuan kudus kita. Tiba waktunya di ujung dari ibadah kita. Kita juga memberi persembahan kepada Tuhan, sebab Dia mengajarkan kepada kita, jangan datang ke hadirat-Ku dengan tangan hampa. Dan persembahan itu sudah dimulai sejak awal manusia diciptakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan juga setia dalam memberi persembahan. Saudara, persembahan yang saudara lepas, ingat, itu untuk Tuhan. Itu untuk Tuhan, sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan iman. Engkau melepas itu, maka itu akan menjadi persembahan bagi Tuhan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Apabila sudah disiapkan, saudara akan mengangkat amplopnya sama-sama dengan saya. Dan kita akan berdoa buat persembahan kita. Semua persembahan yang terbaik, baik persepuluhan kita, persembahan syukur, persembahan khusus, atau persembahan apapun itu, biarlah dikuduskan di hadapan Tuhan. Mari angkat persembahan sama-sama. Bapa di surga, kami sudah menikmati kasih-Mu. Kami sudah Engkau berkati. Oleh sebab itu kami taat kepadamu. Seberapa dari berkat yang Kau beri kepada kami adalah persembahan kepada Engkau kembali. Sebagai kasih, iman, dan juga ketaatan. Berkati Tuhan seluruh persembahan umat-Mu. Mereka yang sedang memberi persembahan kepada Tuhan, semua dikuduskan, semua diberkati, usahanya diberkati, keluarganya diberkati, pelayannya diberkati, seluruh hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sebab itulah perjanjian Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus, kami siap memberi persembahan. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan terima doa berkat sebelum kita mengakhiri dan menutup ibadah kita. Sekali lagi mari kita akan berdiri dan kita akan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari pusatkan hati dan iman kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Bapa, dari Allah kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan karunia-Nya, serta persekutuan dalam Roh Kudus-Nya
memberi kita kekuatan dan hikmat, membuat kita berhasil dalam hidup kita, dan kita diberkati dengan berlimpah-limpah sampai anak cucu kita, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Kita semua akan naik ke surga dalam keadaan penuh iman tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin.